Ya, alhamdulillah kita bisa hadir di sini dengan keadaan yang sehat dan baik. Dan saya juga mewakili dokter-dokter di sini mengucapkan selamat atas ulang tahun Mandaya yang kedua. Semoga kiranya Mandaya makin tetap sukses dan bisa membersamai perjalanan dan perjuangan pasien-pasien meraih kesembuhan. Nah, telah hadir di sini para expert ahli di bidangnya, yaitu khususnya di bidang kanker payudara. Selamat pagi Dr. Enos, selamat pagi Dr. Toman, dan selamat pagi Dr. Rian. Nah, hari ini kita mau bincang-bincang mengenai kanker payudara, Dok. Nah, seperti kita ketahui bahwa kanker payudara merupakan kanker tersering pada wanita ya, Dok ya. Dan dikatakan bahwa kanker ini sekarang makin ke sini, makin menyerang usia-usia muda ya Dok ya. Kalau dulu-dulu kan usia 40, 50, 60, tetapi sekarang ini kita temui banyak penderita kanker usia muda. Nah, sebenarnya tanda dan gejala apa yang harus kita waspadai Dok dari kanker payudara sehingga kita bisa mengidentifikasi lebih awal. Silakan Dr. Enos. Jadi apa saja Dok tanda dan gejala dari kanker payudara? Oke, terima kasih. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu saudara sekalian, karena yang pertama bahwa kalau kita menemukan, tadi sudah disebutkan, menemukan kanker payudara dalam stadium yang dini, maka angka kesembuhannya itu tinggi, ya. Makin stadiumnya makin lanjut, survivalnya atau angka harapan hidupnya makin rendah. Ya, jadi itu memang sudah alamiah. Karena itu pembicaraan atau session seperti ini sangat penting sekali untuk kita mengetahui bagaimana sedini mungkin kita mengetahui kanker payudara atau tumor yang ada di dalam tubuh kita. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengetahui bahwa atau tanda dan gejala dari satu kanker payudara? Kita mulai dengan dari umur dulu, ya. Ada yang disebut dengan faktor resiko. Jadi faktor risiko, kalau seorang wanita umurnya di atas 35 tahun ada benjolan payudara, maka dia harus hati-hati bahwa itu adalah kanker payudara sebelum dibuktikan tidak, ya. Jadi kalau misalnya ada seorang wanita datang ke praktek saya, umurnya di atas 35-40 tahun, gitu ya, ada benjolan payudara. Belum kita tanya kita udah berpikir nih, ini jangan-jangan kanker nih, gitu ya. Tapi kalau seorang wanita umur 25 tahun, umur 30 tahun, umur 22 tahun ada benjolan, kemungkinan ini tumor payudara yang jinak atau fibroadenomami. Jadi dari umur itu penting. Yang kedua, tanda yang kedua adalah benjolannya itu dia cepat membesar atau tidak. Memang ada tumor payudara yang jinak, dia cepat membesar ada, tetapi jarang. Yang disebut dengan piloides tumor, ya, dia cepat membesar, tetapi belum tentu itu ganas dan itu bukan kanker, mungkin malignan, borderline atau jinak bisa, ya. Jadi yang ketiga, dia punya faktor risiko tidak pasien ini. Faktor risiko tadi sudah disebutkan oleh Dr. Ben. Ada nggak keluarganya yang menderita kanker? Tidak harus kanker payudara. Bisa saja kakeknya, mamahnya, sepupunya, atau neneknya gitu menderita kanker. Bisa kanker serviks atau kanker paru atau kanker yang lain, itu merupakan faktor risiko. Jadi tidak harus sama ya Dok? Tidak harus sama kanker payudara. Jadi faktor risiko itu penting dideteksi. Kemudian faktor risiko yang lain adalah penggunaan hormonal. Ya. Lalu benjolannya itu kalau kita periksa, benjolannya itu payudaranya itu benjolannya keras, kemudian terfiksir, jadi tidak bergerak. Ya. Ada tanda di kulit, kalau dia sudah advance, kulitnya seperti kulit jeruk,
Kadang-kadang kalau putingnya kita pencet keluar darah, ya. Kemudian benjolannya itu bisa menyebabkan luka, atau ada benjolan di tempat lain seperti di ketiak atau di bawah tulang selangka ya. Kalau awamnya bilang tulang selangka. Nah itu adalah tanda dan gejala dari kanker payudara. Mulai dari umur dengan benjolan itu. Jadi penting sekali kita untuk mengidentifikasi resiko ya dok ya. Jadi mungkin nggak cuma dokter, tapi kita sendiri. Kalau misalnya kita punya faktor resiko, misalnya dari garis keluarga dengan kanker, mungkin kita bisa periksa genetik. Mungkin nanti di Mandaya sudah ada pemeriksaan genetik. Nah, setahu saya ada gen yang sangat dominan ya dok untuk kanker payudara, atau yang disebut dengan gen BRCA. Bahkan kalau kita pernah dengar kasusnya Angelina Jolie, jadi dia punya garis keturunan dengan kanker payudara, kemudian pada waktu dilakukan genetic testing, kemudian dia positif, dia mengambil langkah radikal yaitu melakukan mastektomi. Nah, bagaimana sih pendapat dokter? Apakah memang perlu kita melakukan genetic testing, dan kalau misalnya hasilnya sesuatu yang harus ditindaklanjuti, apakah kita harus khawatir atau memang bicara tentang resiko dok? Tidak selalu. Ya, jadi untuk pemeriksaan genetik itu memang harus ada persyaratannya. Ya. Antara lain tadi Dokter Ben menyampaikan pemeriksaan IHK. Pemeriksaan IHK itu kalau kita lihat nanti akan dapat hormonal reseptornya negatif, kemudian HER2-nya negatif. Nah itu salah satu kanker payudara yang sifatnya genetik. Gitu. Seperti yang kita ketahui dari Angelina Jolie kan neneknya itu kan cervix, kalau nggak salah mamanya meninggal karena kanker payudara. Dia nggak punya kanker itu. Tapi dari BRCA 1, BRCA 2-nya kemungkinan dia menderita kanker. Ini disebut dengan faktor risiko. Faktor risiko adalah faktor yang memungkinkan seseorang menderita kanker payudara walaupun dia belum kanker payudara. Sehingga Angelina Jolie melakukan preventif mastektomi, diangkat payudaranya dua-duanya, dan kemudian rekonstruksi, dilakukan rekonstruksi. Dan ini bisa kita lakukan di Rumah Sakit Mandaya. Cuman kebiasaan di Indonesia belum biasa melakukan mastektomi preventif ya. Tapi tindakan seperti itu, misalnya melakukan rekonstruksi, kami bekerja sama dengan bedah plastik, bisa dikerjakan di rumah sakit ini. Jadi dimungkinkan ya dok di rumah sakit ini ya. Nah kalau misalnya kita ketemu benjolan nih dok, nah kemudian terbukti jinak dulu nih dok, apakah harus operasi dok? Kan ini sudah dibiopsi kemudian hasilnya jinak, pertanyaan selanjutnya apakah tumor yang jinak itu harus dioperasi atau mungkin kita bisa pantau saja, atau mungkin kita bisa lakukan pemeriksaan lain untuk membantu untuk menegakkan diagnosis atau menentukan apakah ini kanker kira-kira suatu saat bisa nggak sih berubah jadi ganas. Nah itu juga sering nih pasien-pasien tanyakan dok. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa diagnostik yang tepat itu menentukan terapi yang tepat. Jadi kalau diagnostiknya salah, maka terapinya manajemen juga salah ke belakang. Dan itu sangat merugikan pasien dan jelek buat pasien. Ya, jadi harus diagnostik. Semua benjolan yang di payudara itu kita harus diagnostik. Yang pertama apakah dia jinak atau ganas. Ya. Diagnostik dapat dilakukan melalui tadi pemeriksaan fisik melalui seorang dokter, kemudian melalui pemeriksaan imaging, yaitu USG. USG kita di sini sudah canggih ya, ada USG elastografi ya, kemudian mamografi. Tadi kita juga lihat mamografinya sangat sensitif. Kalau itu belum dapat dengan MRI breast, jadi itu bisa dilakukan untuk melihat, menunjang ya pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Ya walaupun penunjang, tetapi itu sangat membantu dokter menentukan dia ganas atau jinak. Ya. Nah kalau kita sudah tahu bahwa dia ganas, maka baru dilakukan tahap-tahap penanganan. Kemudian kalau jinak perlu dioperasi enggak jinaknya? Kalau memang itu banyak pertimbangannya ya, besarnya tumor, kemudian besarnya payudara, begitu ya. Nah kalau misalnya diangkat pun, kalau jinak kan
hanya setempat aja dan kembali lagi seperti biasa. Operasinya ringan ya, Ya, Dok, pemulihannya cepat dan luka sayatannya mungkin tidak besar ya, Dok ya. Ya, betul. Ya, jadi memang jangan khawatir, mungkin seringkali concern dari para pasien adalah takut operasi. Padahal dengan teknik operasi yang terbaru yang dilakukan Dokter Enos dan tim, operasi itu mungkin bisa cukup mungkin 2-3 hari perawatan ya, Dok. Ya. Jadi jangan khawatir. Nah, kalau ketemu tumor yang ganas, Dok. Nah, bagaimana cara dokter menentukan jenis operasinya gitu. Jadi mungkin bisa dijelaskan ke Bapak Ibu semuanya Ya, jenis terima kasih. operasi. Ya, Dokter Afita. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, dulu waktu penanganan kanker itu semua kanker payudaranya diangkat. Ya, bahkan Halsted mastektomi itu pengangkatan secara radikal. Makin ke sini penanganan kanker sudah menjadi lebih, tadi dikatakan menjadi lebih konservatif, mempertahankan payudara. Tetapi memang itu ada indikasi dan ada kontraindikasinya. Ya. Jadi besarnya tumor itu juga merupakan indikasi atau kontraindikasi. Kalau dia besarnya tumor lebih dari 5 cm itu kontraindikasi relatif. Ya, jadi bisa kita lakukan pengangkatan tumor dengan mempertahankan payudara. Itu namanya breast conserving surgery. Ya. Tetapi ada kontraindikasinya. Apa itu kontraindikasinya? Yaitu satu, kalau dengan pemeriksaan imaging atau pemeriksaan radiologi ternyata ada yang disebut dengan mikrometastasis yang menyebar atau vokal centricity atau multifokal multicentricity. Artinya begini, di dalam payudara itu ada tumor, tetapi di tempat bagian yang lain ada tumor lagi gitu. Nah itu tidak boleh dilakukan yang disebut dengan breast conserving surgery. Karena kalau kita angkat itu di tempat lain di payudara yang sama itu ada tumor juga, itu namanya multifokal atau multicenter. Multicenter di tempat area yang sama, tetapi bukan di tempat benjolan itu ada tumor gitu di tempat lain gitu. Ada yang bilang jaraknya 2 cm, ada yang bilang jaraknya 5 cm. Itu tidak boleh dilakukan karena kalau kita lakukan maka akan kambuh lagi tentunya. Jadi harus unifokal. Di payudara itu hanya satu benjolan saja tumor ganasnya. Yang kedua, perempuan hamil tidak boleh dilakukan breast conserving surgery. Kenapa? Karena setelah breast conserving surgery biasanya kita lakukan radiasi, ya, radioterapi. Nah pada perempuan hamil bila dilakukan radioterapi akan berisiko. Nah itu adalah kontraindikasi. Tetapi yang lain bisa kita lakukan, mempertahankan payudara dengan mengangkat tumor. Karena kita menggunakan yang disebut tadi potong beku atau frozen section. Ya, jadi pinggir-pinggir daripada sayatan itu kita periksa, batas-batasnya itu kita periksa. Kalau misalnya tidak sudah bebas tumor, batas dan dasarnya, maka kita sudah aman. Selanjutnya diberikan terapi radiasi. Jadi itulah pentingnya alat modalistik ya, modalitas diagnostik yang mendukung. Nah di Rumah Sakit Mandaya ini kita punya USG elastografi, kita punya MRI, semua dengan generasi terbaru. Bahkan sebentar lagi kita akan punya PET scan ya. Jadi PET scan adalah modalitas untuk mengidentifikasi lesi-lesi keganasan seluruh tubuh. Seperti yang tadi disampaikan kalau Dokter Enos bahwa kanker ini punya sifat bisa menyebar. Jadi kalau kita temukan satu titik di payudara, kita perlu tentukan ya Dok ya, apakah ada titik lain di luar misalnya kanker payudara, sehingga dokter bisa mengambil pengobatan yang terbaik, yang ideal. Nah, kalau misalnya sudah positif nih, kita beralih ke Dokter Toma nih Dok. Nah, tadi Dokter Ben nih banyak mengungkapkan tentang precision terapi Dok. Nah, dokter dengan hematologi, onkologi, dengan perkembangan ilmu ya. Nah, apakah bisa diterapkan Dok di Mandaya? Dan pengobatan kemoterapi apa sih yang bisa bersifat personalized medicine? Silahkan dokter. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi menyambung tadi pemaparan dari Dokter Enos, jadi, pasien yang sudah menjalani operasi pengangkatan tumor payudara tentunya perlu diperiksa oleh dokter patologi
selnya seperti apa Iya. ya. Jinak atau ganas. Nah, terus misalkan dia ganas, tentunya kita perlu mempelajari perilaku dari sel ganas ini. Oh, bahkan perilakunya bisa diketahui ya, Dok Ya. ya? Caranya gimana? Dengan pemeriksaan IHK, imunohistokimia. IHK, oke, Dok. Jadi kita lihat karakter sel kanker ini gimana. Apakah dia sensitif hormon? Apakah dia sensitif dengan HER2, ada ekspresi reseptor yang human epidermalnya. Apakah dia kandidat untuk imunoterapi? Imunoterapi. Ya, itu diperiksa semua. Ya. Nah, nanti setelah lengkap diperiksa, nah nanti baru kita simpulkan, oh ternyata pasien ini hormonalnya positif, Iya. tetapi HER2-nya tidak ekspresi, ya. Iya. Terus, oh ini PDL1-nya negatif, ya. Oh berarti pasien ini kalau stadiumnya masih awal, mungkin nggak usah dikemo. Iya. Pakai anti hormonal Jadi aja. nggak semua pasien kanker tuh harus dikemo ya, Dok ya? Enggak semuanya harus dikemo ya. Nah, tapi kalau misalnya dia stadiumnya memang sudah agak di atas, ya tentunya kita perlu menambahkan modalitas terapi sistemik yang lain ya. Iya. Gitu. Oh, jadi apa sih, Dok, yang disebut dengan kemoterapi sistemik dan apa bedanya dengan targeted terapi, Dok? Itu jadi pasien-pasien suka nanya, Dok, kok ibu itu kalau kemo diinfus, saya cuma minum tablet. Nah, ada yang berpikir bahwa tablet itu bukan pengobatan kemo. Nah, mungkin bisa dijelaskan, Dok, ke Bapak Ibu semuanya. Ya, jadi pada prinsipnya kanker itu adalah penyakit sistemik yang muncul dari suatu pertumbuhan lokal. Makanya pengobatan kanker itu selalu melihat perilakunya bagaimana, apakah perilaku lokalnya masih mendominasi atau sudah tidak. Misalnya kanker payudara stadium 1, sebutlah misalnya benjolannya cuman 1 cm ya. Tentunya pasien dan tidak ada pertumbuhan tempat lain. Tentunya pasien itu akan lebih tepat diobati secara localized ya. Nah, terapi sistemiknya mungkin bisa ditunda. Kenapa? Karena perilaku sistemik penyakitnya tidak terlalu dominan. Ya, tetapi tentunya mesti dilihat IHK-nya. Misalnya hormonal reseptornya positif ya, kita kasih anti hormonal ya. Nah, terapi sistemik itu tidak identik dengan kemoterapi ya. Terapi sistemik itu memakai obat-obat sitotoksik ya, yang selama ini kita kenal dengan kemoterapi. Nah, tetapi penemuan baru sekarang ada namanya terapi target. Terapi target ya, Dok. Kemudian ada juga ya kalau ngomong awamnya imunoterapi, tapi sebenarnya bukan the true imunoterapi ya. Jadi ini mirip kayak terapi target, tetapi yang disasar adalah reseptor dari sel limfosit T-nya. Jadi sel kekebalan tubuh kita sendiri justru yang disasar. Iya, jadi sekarang konsep yang terbaru adalah bagaimana kita membuat sel di tubuh kita, sel limfosit T untuk melawan si kankernya. Oh, jadi memberdayakan sel tubuh kita sendiri ya, Dok ya? Iya, jadi obat itu golongannya adalah checkpoint inhibitor. Dia akan membuat sel T, limfosit T menjadi immortal sehingga dia bisa kuat melawan si sel kankernya. Oh, jadi dibikin lebih kuat, lebih superhero ya, Dok ya? Jadi itu yang tadi pemeriksaannya PDL1. PDL1. Dan semuanya bisa dikerjakan di Mandaya ya, Dok ya? Tadi baik pemeriksaan imunohistokimia, kemudian genetic testing, itu semua bisa dikerjakan di rumah sakit kita. Iya. Kalau yang tadi terapi target itu dia melihat reseptor-reseptor yang positif pada sel kankernya. Tadi yang pemeriksaannya HER2. HER2 ya.
Ya, mungkin di sini ibu-ibu survivor juga pernah ya mendapatkan kemoterapi ya, trastuzumab ya untuk pengobatan HER2 positif ya dok. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa melakukan pemeriksaan dengan teknologi yang mutakhir untuk mengidentifikasi tadi baik penanda biomolekuler, kemudian faktor-faktor reseptor kanker, kemudian lebih lanjut tadi yang namanya farmakogenomik ya dok ya. Nah itu apa dok, farmakodinamik dok? Jadi farmakogenomik itu intinya melihat bagaimana respon tubuh pasien terhadap obat. Melihat respon tubuh, itu dilakukan sebelum terapi atau sesudah terapi dok? Bisa dua-duanya. Jadi itu semacam prediksi di awal gitu ya dok ya? Bisa. Ya. Oh, Jadi ya. kita semua manusia ini unik, Ya. tidak sama. Ya. Nah, pasien A kalau dikasih, sebutlah ada penderita kanker payudara, ibu A, Ya. dikasih obat tamoxifen. Ya. Nah, ternyata responnya bagus. Tapi ibu B kurang bagus. Nah, kemudian diduga mungkin ada genetiknya yang berbeda. Ya. Kemudian diperiksa farmakogenomik. Iya. Nah, di situ bisa kita lihat bagaimana kemampuan tubuhnya memetabolisme si obat itu. Kalau memang ternyata hasilnya kurang baik, Iya. nah kita perlu mengganti dengan obat lain yang dapat bereaksi dengan baik oleh tubuhnya sehingga pengobatannya berhasil. Iya. Jadi itu yang dinamakan personalized medicine ya dok ya. Bahkan ketika kita belum mendapatkan terapi tersebut, kemudian kita lakukan pemeriksaan tersebut bisa ada pilihan-pilihan modalitas pengobatannya ya dok ya. Obat-obatnya apa dan kalau punya data statistik yang bagus, kita punya rasio angka-angka persentase ya dok ya. Dan itu akan membantu dokter Toman untuk mengguiding pilihan obat kemoterapinya, betul ya dok ya? Seperti Ya, itu. kira-kira gitu. Wah luar biasa ya dengan perkembangan ilmu kedokteran dan ilmu teknologi. Jadi buat Bapak Ibu jangan pernah putus harapan, tetap semangat ya. Ada kami tim dokter dan tim paramedis yang senantiasa membersamai dan akan selalu menemani Bapak Ibu selama perjalanan dalam perjuangan melawan kanker. Nah, last but not least nih, Dokter Rian. Nah, kalau tadi Dokter Toman bicara tentang pengobatan sistemik, pengobatan yang bisa menyasar ke seluruh tubuh ya. Tetapi mungkin ya Dokter Toman mohon saya dikoreksi, pasti kan juga ada efeknya ke seluruh tubuh ya dok. Tapi justru itu yang bikin baik karena kanker itu juga bisa pergi ke seluruh tubuh. Nah kalau dari pengobatan kanker sendiri ada nggak sih dok pengobatan yang bersifat lokal atau lokoregional? Jadi kalau kita identifikasi ada tumor di situ atau ada sisa tumor di situ, bisa nggak sih kita lakukan pengobatan tanpa operasi misalnya? Silahkan. Ya, jadi Dr. Alvita terima kasih kepada tim manajemen juga. Menariknya bahwa terapi kanker itu harus mengkombinasikan baik terapi lokal maupun sistemik. Pilihan terapi lokal kita bisa melalui tindakan pembedahan maupun penggunaan radiasi pengion yang kita kenal sebagai radioterapi. Ya, jadi kombinasi ya dok ya, kombinasi dari tadi dimulai misalnya ada tumor ganas dioperasi oleh dokter Enos, kemudian kita identifikasi dengan misalnya PET scan atau USG atau CT scan atau MRI ada metastasis, kemudian ditentukan apakah pengobatan ini butuh yang sifatnya lokal atau sistemik dengan dokter Toman. Nah, kalau pengobatan lokal contohnya dengan radioterapi ya dok ya. Ya nah betul. bagaimana sih dok radioterapi ini bisa digunakan untuk pengobatan kanker, bisa diceritakan dok? Ini yang menariknya bahwa radioterapi itu menggunakan suatu sinar X. Tidak berasa, tidak berbau, tidak bisa kita lihat, tapi akan berefek jangka panjang ke dalam tubuh kita. Oh jadi nggak sakit sama sekali? Sama sekali tidak ada rasa. Takut dok soalnya, aduh nanti Iya. kalau di laser atau ditembak sakit, tidak berasa sama Tidak sekali ada berasa, ya dok ya? tidak ada berbau, tidak sakit. Ya. Dan keuntungannya di Mandaya kita sudah bisa men-scalp. Jadi kalau tadi Dr. Toman punya precision medicine, di radioterapi juga ada precision. Kita ada dua bidang. Kita bisa precision sebagai biologis atau precision secara fisisis, secara fisika. Kalau secara fisika itu yang kita kerjakan, kita menentukan targetnya mau apa kita radiasi. Target yang tepat tentunya membutuhkan imaging yang tepat.
Ya. Alat imaging berupa CT simulator sudah didukung oleh tim manajemen yang terbaik sehingga bisa memberikan gambaran pencitraan yang bagus untuk seorang radioterapis menentukan target mana yang akan diradiasi. Yang kedua, setelah kita CT ada proses perencanaan bahwa ibu harus datang lagi nanti untuk diradiasi. Di radiasi itu kita seperti mengulang proses CT scan. Iya. Dan targetnya harus tepat. Bagaimana kita memastikan bahwa target itu tepat? Alat kita harus memiliki apa yang dimiliki oleh si CT scan. Itulah yang sekarang dimiliki oleh Mandaya Wah, Royal luar Polri. biasa. Jadi sangat precisely ya dok ya. Iya, betul, Bahkan dok. mungkin berapa dok? Milimeter? Kalau kita bicara tentang berapa Precisely. tepatnya, kita bicara tentang ukuran mili, betul dok? Wow. Kita cuma menerima 3 mili pergeseran. Wah, Lebih luar dari itu biasa. kita tidak melakukan lanjutan tindakan radiasi. Jadi Bapak Ibu kalau ketika dokter Rian akan melakukan iradiasi atau penyinaran ke tumor itu maunya itu hanya di lokasi tumornya ya dok ya. Iya, betul, Tanpa dok. kena sekalipun ke titik-titik mungkin sel-sel yang sehat. Walaupun biasanya dilebihin sedikit untuk takutnya kalau ada penyusupan sel-sel kanker di betul. sekitarnya. Tapi kalau misalnya di paru dok kan kita napas nih pasti lebih dari 3 mili kan pergerakannya. Oke, jadi hal yang menarik adalah kemampuan teknologi kita itu terus berkembang. Bukan hanya kita mempertimbangkan 3D, bahwa pergerakan saja, ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah, tapi kita mempertimbangkan waktu. Oh. Itulah kita memanfaatkan 4D CT simulator. 4D ya dok, Iya, bukan 3D lagi Bukan ya. 3D lagi, 4D dok. ya. Iya. Jadi dengan kita memanfaatkan 4D ini, kita bisa melihat bahwa sepanjang pergerakan nafas, lokasi tumor itu berada di mana. Wow. Itu keuntungan yang dimiliki oleh Mandaya untuk CT-nya. Lagi-lagi, keunggulan tersebut jika tidak dimiliki oleh alat radiasinya, volume radiasi kita akan tetap besar. Keunggulan yang dimiliki oleh Mandaya menggunakan linear accelerator dengan merek Versa, itu memiliki tumor tracking dok. Jadi tetap bisa Tumor kita lihat tracking. selama treatment sebenarnya volume yang kita tentukan itu sudah menyinar target kita secara tepat atau belum. Oh, jadi kalau misalnya nih dok, biasanya penyinaran kan 10 kali, 15 kali. Kemudian pas perjalanan hari-harinya kan mengecil ya dok ya? Ya, Itu betul bisa sekali, tertracking bahkan Bisa ya? tertracking dok. Karena sifatnya 3D, kemudian akurasinya 3 mm ya bahkan. Jadi bisa meningkatkan efektivitas ya dok ya. Dan alat ini hanya dimiliki mungkin 1-2 rumah sakit ya dok di Iya Indonesia? betul dok. Jadi kalau kita bicara tentang kemajuan teknologi, satu yang dimiliki Mandaya baru dimiliki oleh beberapa rumah sakit saja di Indonesia. Jadi sudah tidak perlu kemana-mana lagi tadi, habis operasi kemudian bisa dilakukan lokoregionalnya dengan dokter Rian dan lanjut dengan kemoterapinya dengan hematologi onkologi ya dengan dokter Toman. Jadi semuanya kita bisa lakukan di sini ya dok ya. Ya baik Bapak Ibu bahwa kanker payudara ini merupakan masalah kesehatan bukan cuma di Indonesia tetapi di dunia dan tantangannya adalah ya jadi bagaimana kita bisa mendiagnosis, bagaimana bisa menemukan kanker stadium dini, kemudian kita bisa melakukan tindakan yang cepat dan tepat dengan dibantu oleh ilmu kedokteran, baik para tim dokter, juga alat-alat modalitas diagnostik, dan juga lebih lanjut lagi proses pengobatan dimulai dari berbagai teknik kedokteran, dari pengobatan yang bersifat lokal radioterapi, kemudian pengobatan sistemik dengan kemoterapi. Kemoterapi pun tadi disebutkan ada macam-macam. Ada yang bersifat targeted terapi, imunoterapi, bahkan nantinya ke arah genetika ya dok ya. Bahkan ke depannya mungkin kita semua perlu melakukan tes genetik. Bahkan dari usia kecil, tidak dibatasi usia. Karena maunya itu kita bisa mencegah. Salah satu cara mencegah kanker adalah kita hidup sehat, pola makan sehat. Ya, dan Kemenkes sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa kanker itu bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Bahkan ada singkatannya, Dokter Rian mungkin ingat ya, cerdik ya. Cerdik, Silahkan Dok. dokter. C. Cek kesehatan berkala. E. Hilangkan asap rokok. R. Rajin olahraga. D.
Diet yang seimbang ya. Oke. Kemudian I? hindari stres. Hindari stres. Jadi nggak boleh stres ya. Pulang dari sini nggak boleh stres. Stres bisa berakibat pola hidup yang nggak sehat, kemudian kitanya jadi sakit. Dan Dok? Kontrol rutin ke dokter. Kontrol rutin ke dokter. Kita berikan tepuk tangan semuanya. Terima kasih untuk para narasumber kita. Terima kasih Mungkin dokter. satu hal lagi dokter. Oh silakan Apita, dokter. Saya tambahkan bahwa kita di Mandaya ini penanganan cancer itu bersifat multidisiplin. Multidisiplin. Ya. Kalau mungkin di tempat-tempat lain penanganan cancer itu misalnya kanker payudara ya Bapak Ibu ya. Itu datang ke dokter bedah, nanti ditangani oleh dokter bedah aja. Terus kemudian satu-satu lalu kemudian ke dokter kemoterapi, dokter kahom ya, kedokteran konsultan hematologi. Terus kemudian terputus-putus ya. Tetapi kami mempunyai yang disebut dengan tim multidisiplin. Tim multidisiplin itu penanganannya itu bersama-sama. Ada kanker payudara tadi saya katakan misalnya besarnya 5 cm gitu ya. Maka saya akan bicarakan dengan dokter Toman sebagai ahli hematologi. Ini kita perlu kecilin ini dok. Maka tumor yang 5 cm itu dikecilin dulu ya. Sehingga menjadi 2 cm. Setelah 2 cm lalu kemudian soal operasi. Saya konsultasi atau bicara dengan dokter patologi anatomi ya. Jadi tidak saya sendiri yang menangani. Kemudian dokter patologi anatomi ya kita lakukan frozen section. Batas-batas sayatan dan dasar sayatan kita periksa waktu dioperasi. Setelah batas sayatan dan dasar sayatan bebas, maka dilakukanlah yang disebut dengan breast conserving surgery, mempertahankan payudara tetapi mengangkat tumor dengan bebas tumor gitu ya, sambil membersihkan kelenjar getah bening. Cukup di situ tidak, kita juga berkonsultasi dengan dokter Rian, ahli radioterapi, sehingga penanganannya itu sifatnya multidisiplin. Jadi harus diradiasi lagi ya. Setelah itu kemudian bersih, lalu kita follow up berikutnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, tumor sebesar apapun di tempat ini, insya Allah bisa kita tangani. Ya. Baik. Kemudian karena kita bekerja sama satu dengan yang lain. Kita satu tim ya dok ya. Kita satu tim dan multidisiplin. Jadi tadi sudah disebutkan oleh Dokter Ben bahwa kita mempunyai tim dokter para expert yang terbaik di bidangnya. Jadi jangan khawatir untuk mempercayakan kesehatan Bapak Ibu. Baik. Sebenarnya masih banyak dok yang ingin diobrolkan karena kanker payudara ini memang luas sekali. Tetapi karena keterbatasan waktu jadi sudah saatnya kita mengucapkan salam berpisahan dok. Tapi tentu saja kita masih di sini bersama Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun ke untuk Mandaya Royal Hospital Puri. Dan kiranya kita semuanya sehat dan bahagia selalu. Terima kasih.